Di tengah letusan hebat Gunung Kelut pada tahun 354 Masehi, lahirlah seorang bayi laki-laki dari rahim Ratu Tribhuwana Tunggadewi, pemimpin kerajaan Majapahit saat itu. Bayi itu diberi nama Dyah Hayam Wuruk. Ayahnya adalah Sri Kertawardhana atau Cakradhara, pangeran dari Kadiri. Letusan gunung yang mengiringi kelahirannya dianggap sebagai pertanda besar, seolah alam memberi isyarat bahwa seorang raja besar telah datang ke dunia. Sejak kecil, Hayam Wuruk hidup di lingkungan istana yang penuh dengan nilai-nilai spiritual, militer, politik, dan kebudayaan. Ia dididik dengan keras namun penuh kasih. Sang ibu, Tribhuwana, tidak hanya mempersiapkannya sebagai penerus takhta, tapi juga sebagai simbol kebangkitan Majapahit. Ia belajar seni pemerintahan, strategi, hukum, sastra, dan agama. Ia juga sering berdiskusi dengan para pendeta Buddha dan Brahmana, menjadikannya raja yang tidak hanya kuat dalam kekuasaan, tapi juga dalam kebijaksanaan. Pada usia 15 tahun, tepatnya tahun 350 Masehi, Hayam Wuruk naik takhta sebagai Raja Majapahit. Ia diberi gelar Sri Raja Sanagara. Sang ibu turun dari tampuk kekuasaan dengan tenang dan menyerahkan singgasana kepada putranya dengan penuh keyakinan. Di masa awal pemerintahannya, Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, tokoh legendaris yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Tekad untuk tidak hidup nyaman sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Duet Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi era keemasan bagi Majapahit. Mereka menundukkan kerajaan-kerajaan dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Tumasik, Singapura, bahkan sampai sebagian Filipina. Negeri-negeri seperti Pahang, Jambi, Pasai, Buton, Ternate, hingga Sulu dan Mindanao di Filipina memberikan upeti sebagai tanda tunduk. Namun, kejayaan itu tak lepas dari luka. Pada tahun 357, Hayam Wuruk berencana menikahi Putri Dyah Pitaloka Citraresmi dari Kerajaan Sunda. Rencana ini bermaksud mempererat hubungan diplomatik antara dua kerajaan besar. Namun, Mahapati Gajah Mada menganggap kehadiran rombongan Sunda sebagai bentuk penyerahan diri. Ia menuntut agar pernikahan dianggap sebagai bentuk takluknya kerajaan Sunda. Pihak Sunda menolak keras. Terjadilah pertempuran berdarah di lapangan Bubat yang menewaskan Raja Sunda dan para pengawalnya. Sang putri, Dyah Pitaloka, memilih bunuh diri demi kehormatan bangsanya. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai tragedi Bubat, salah satu noda paling kelam dalam sejarah Majapahit. Hayam Wuruk sangat terpukul. Ia benar-benar mencintai sang putri. Tragedi ini menciptakan keretakan abadi antara Majapahit dan Kerajaan Sunda, serta membuatnya kehilangan kepercayaan penuh kepada Gajah Mada. Meskipun sang patih masih menjabat beberapa tahun setelahnya, hubungan mereka tak pernah seakrab dulu. Tahun 384, Gajah Mada wafat. Hayam Wuruk tidak menunjuk pengganti Mahapati secara langsung. Ia memilih memimpin Majapahit secara lebih personal, tanpa campur tangan dominan dari sosok seperti Gajah Mada. Di masa ini, Hayam Wuruk lebih menonjolkan aspek kebudayaan dan spiritualitas. Ia melakukan perjalanan keliling wilayah kekuasaan Majapahit, menginspeksi daerah-daerah secara langsung dan mempererat hubungan dengan para penguasa lokal. Perjalanan ini tercatat dalam kitab Nagara Kretagama, karya Empu Prapanca, yang menggambarkan dengan rinci betapa luas dan mewahnya kekuasaan Majapahit di bawah kepemimpinannya. Hayam Wuruk bukan hanya seorang penakluk, ia adalah raja yang mencintai seni dan budaya. Di bawah pemerintahannya lahir banyak karya sastra, ukiran, arsitektur, dan pengaturan hukum yang mendalam. Istana Majapahit di Trowulan menjadi pusat pemerintahan yang mewah, dengan taman-taman indah, saluran air, dan bangunan batu yang megah. Ia juga menjunjung tinggi kerukunan antarumat beragama, mendukung kehidupan para pendeta Hindu dan Buddha secara seimbang. Pada masa tuanya, Hayam Wuruk mulai memikirkan penerus.
Namun dari pernikahan sahnya, ia tidak memiliki keturunan laki-laki. Putra satu-satunya, Bre Wirabumi, lahir dari seorang selir. Ketika Hayam Wuruk wafat pada tahun 389, tahta diberikan kepada menantunya, Wikramawardhana, yang menikahi putri sah Hayam Wuruk. Tapi Bre Wirabumi tidak menerima keputusan itu. Pertikaian ini memuncak dalam Perang Paregreg, perang saudara yang mengguncang Majapahit dan menjadi awal dari kemundurannya. Hayam Wuruk wafat dalam usia sekitar 55 tahun. Ia dimakamkan secara kehormatan dengan dua bentuk pendharmaan. Satu untuk keyakinan Hindu, satu lagi untuk ajaran Buddha, menggambarkan sinkretisme keagamaan Majapahit yang luhur. Meski setelahnya Majapahit mengalami kemunduran, nama Hayam Wuruk tetap dikenang sebagai simbol keemasan. Ia adalah raja yang berhasil mempersatukan Nusantara, membawa kejayaan yang tak pernah dicapai oleh raja manapun sebelumnya. Ia adalah sang Raja Sanagara, raja yang tak hanya memerintah, tapi membentuk peradaban.